Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novia Rahma Permatasari dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Angkatan 2022 dari kelas N Etika Profesi. Agroindustri merupakan bagian kompleks dari industri pertanian. Sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi, sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin pada tahun 1981. Agroindustri adalah sebuah industri yang memproses hasil pertanian dari bahan nabati atau hewani menjadi produk dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Proses yang digunakan mencakup pengolahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Agroindustri merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan sumber daya hasil pertanian, manusia, ilmu dan teknologi, uang, serta informasi. Salah satu contoh agroindustri yang berasal dari daerah saya yaitu Kalimantan, ialah produksi kelapa sawit yang melimpah dan menguntungkan bagi negara. Kementerian Pertanian terus berusaha meningkatkan ekspor seluruh negara. 4 posisi teratas produk pertanian yang sangat diminati oleh pasar internasional adalah karet, kelapa sawit, kakao, dan kopi. Merujuk situs resmi Kementerian Perdagangan, terjadi kenaikan nilai ekspor pertanian Indonesia sebesar 25,19% pada tahun 2018. Sangat disayangkan, sebagian besar kegiatan ekspor Indonesia masih mengandalkan produk komoditas primer, sehingga nilai tambah yang dihasilkan sangat kecil. Pembangunan industri di Indonesia mendorong terciptanya struktur perekonomian yang seimbang, sehingga diharapkan terjadi transformasi struktural perekonomian dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri, khususnya agroindustri. Peranan agroindustri bagi Indonesia cukup besar, yaitu menciptakan nilai hasil pertanian, menciptakan lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor agroindustri, meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil agroindustri, dan menarik pembangunan sektor pertanian. Namun, masih ditemui kendala dalam pengembangan, yang antara lain kualitas dan kuantitas produk pertanian kurang terstandarisasi, kemampuan sumber daya manusia masih terbatas, teknologi yang digunakan masih sederhana, dan penginderaan belum berkembang secara luas. Implikasinya adalah pengembangan agroindustri harus didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kendala dan hambatan pengembangan agroindustri. Diperlukan kebijakan komprehensif dari penyediaan bahan baku sampai dengan pemasaran, serta dukungan sumber daya manusia, teknologi, sarana prasarana, dan kemitraan antar alumni skala besar hingga skala kecil. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan mencapai 16,38 juta hektar. Produksi kelapa sawit Indonesia mayoritas terdiri dari crude palm oil dan cannon palm oil. Jumlah produksi tersebut berasal dari perkebunan rakyat sebesar 36%, perkebunan negara sebesar 5%, dan perkebunan swasta sebesar 60%. Hingga kini, CPO masih menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia. Sebagai penyumbang devisa terbesar Indonesia, tercatat sebagai produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, bahkan Indonesia menguasai hampir 37% pasar dunia. Menurut data pada tahun 2018, 10 negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit terbesar Indonesia adalah yang pertama, India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, Amerika Serikat, Belanda, Spanyol, Italia, Mesir, dan yang terakhir adalah Malaysia. Agroindustri kelapa sawit Indonesia masih dapat terus dikembangkan dengan menyelesaikan segala masalah dan hambatan yang ada. Salah satu masalah di Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia agroindustri kelapa sawit perlu diperbaiki, terutama kemampuan petani kelapa sawit dalam mengelola kebun. Dalam hal produktivitas, petani kelapa sawit Indonesia masih kalah dari petani kelapa sawit negara lain. Kebun kelapa sawit di Indonesia harus dibina agar dapat menjadi sustainable palm oil sehingga produk kelapa sawit dan turunannya dapat lebih dipercaya di pasar internasional. Masalah lainnya itu, Indonesia umumnya masih mengekspor dalam bentuk CPO, sehingga diharapkan dapat masuk ke tahap agroindustri yang memiliki nilai tambah lebih besar lagi, seperti agroindustri biosurfaktan,
dan biodiesel. Tahap akhir dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit Indonesia mayoritas dipegang oleh pihak swasta, dengan membuka jalan lebar bagi pekerja asing untuk merambah bursa karir di Indonesia. Sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih bijak lagi untuk dapat memberdayakan masyarakat Indonesia.